Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari mulai Aceh sampai ke Papua seragam. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Inilah yang mau kita rawat, kita jaga. Itulah kenapa orang Indonesia dia belajarnya ke Al-Azhar. Kenapa? Karena antara Nusantara dengan Al-Azhar connect dia, nyambung. Kita kalau tak nyambung ini susah. Jangankan mau nyambung masalah agama. Besok saya mau ke Malaysia ini. Sampai nanti di Sabah. Besok saya dari Kuala Lumpur ke Sabah. Udah susah mau mencolokkan, mau charger. Kenapa? Karena di tempat kita coloknya 2. Di Kuala Lumpur 3. Saya mau mengatakan kenapa kita nih connectnya ke Al-Azhar, karena 3 tadi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ada kelompok satu lagi yang sedang dipopulerkan belakangan ini, mau dicoba kira-kira cocok tidak di bumi Melayu. Namanya bukan Asy'ari, bukan Maturidi, bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Al-Ghazali, tapi apa namanya? Wahabi. Oh, Ustaz nggak boleh ngejek. Saya tidak ngejek. Saya tidak ngejek. Saya bacakan ya kalimatnya. Jadi kalau disebut Wahabi itu bukan mengejek. Nih saya bacakan ya. Ada pertanyaan dari Irak. Pertanyaan dari Irak. Apa itu Wahabi? Pertanyaan dari Irak. Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini jawaban dia. Saya bacakan ya. Al-Wahabiyatu, Wahabi adalah atsba'us Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau saya misalnya dibilang, "Hei Abdul Somad Syafi'i." Saya enggak marah karena saya ikut Imam Syafi'i. Maka jangan marah kalau bilang, "Hei Wahabi." Tidak boleh marah karena Wahabi itu bukan hinaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri yang bilang bahwa Wahabi artinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Udah. Cocok tidak mazhab ini dikembangkan di Nusantara? Tidak cocok. Ustaz tahu tidak cocoknya dari mana? Karena sudah beberapa laporan mengatakan dia tidak connect, nggak nyambung. Ada jamaah kita tinggal di Garuda Sakti. Nelpon saya malam-malam. Kata dia, "Tolong kasih solusi Pak Ustadz. Apa masalahnya? Keponakan saya ini ngikut ngaji ke Ustadz Wahabi. Terus sekarang dia mau bunuh-bunuhan sama bapaknya." Saya tanya kenapa? Karena semua kaki celana dipotongnya. Kata bapaknya, "Yang beli celana itu aku. Kenapa kau potong?" Kata anaknya, "Kalau lewat di bawah mata kaki masuk neraka." Jadi dia nelpon saya, "Gimana solusinya?" Saya bilang, "Kalau kau biarkan 2 gendangnya mati syahid mereka ini." Karena bagi anaknya membunuh orang kafir mati syahid. Ayahnya itu di mata dia kafir. Si ayah juga menggunting celanaku, berarti ku gunting juga kau. Jadi solusinya saya bilang, keponakanmu ini jangan kau biarkan dia serumah sama ayahnya, bawa dia balik ke rumah. Nanti kalau ada masalah telepon saya. Sudah 5 tahun nggak ditelepon, berarti sudah selesai masalah. Biasanya jamaah itu menelpon saya kalau ada masalah. Itu satu contoh kasus. Kasus 2, bapak ini memasukkan anaknya
ke sekolah Wahabi. Saya tanya, kenapa anak bapak di situ? Kata dia, saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja. Saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja Pak Ustadz. Ya saya ini Ustadz yang lembut kan, nggak pernah saya menghasut orang. Jadi saya bilang, iyalah ambillah Qur'annya. Pas libur semester anaknya nih balik. Pas lagi makan, kata anaknya, ya ternyata NU itu sesat, Muhammadiyah itu sesat, Perti itu sesat, Ustadz Somad itu sesat gitu. Ditariknya anaknya. Dia lapor ke saya tanya, kenapa bapak tarik anak bapak? Untuk apa anak saya hafal Quran, hebat bahasa Arab, kalau memasukkan saya ke neraka? Jadi yang sudah teruji, yang 3 tadi dari mulai Aceh sampai Papua sudah ribuan tahun teruji. Yang 1 ini baru mau coba-coba dan kontra. Untuk di sekitar kita ini aja, Wahabi ini ada 3 kelompok. Ada 1 kelompok yang di Pekanbaru, ada 1 kelompok di Bangkinang, ada 1 kelompok yang dekat rumah saya. Dan 3 kelompok ini tidak bisa bersatu. Yang kelompok Bangkinang itu tidak pernah mengisi pengajian sekalipun di RJ Abu Darda. Tak bisa. Kenapa? Karena dia sangat eksklusif. Padahal sesama Wahabi. Jadi kalau model begini yang mau dikembangkan, ini Pekanbaru ini bisa pecah berapa? Ini sebagai masukan ke Pak Gubernur. Nggak bisa dia membuat persatuan. Saya bisa ceramah di Masjid Muhammadiyah. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana, At-Taqwa belakang Ramayana itu, sampai saya minta ngundurkan diri, bukan saya dipecat. Saya mengisi di Masjid Muhammadiyah yang ada di Jalan Paus, itu sampai saya izin Pak, saya tak sanggup lagi. Artinya kita bisa mengisi di masjid mana saja. Dia sesama masjid dia pun tidak. Yang dekat rumah saya itu tidak dipakai di Bangkinang dan tidak dipakai di Pekanbaru. Yang di Pekanbaru tidak bisa dipakai di Bangkinang. Dia sangat eksklusif. Jadi model beragama yang model mana yang mau dipakai? Membid'ahkan orang pada perkara yang khilafiyah. Maulid Nabi. Maulid Nabi itu ketika kita katakan kau buat maulid dia bid'ah, itu dengan mengatakan bid'ah itu sama dengan mengatakan berarti dolalah. Setelah dolalah berarti fitnar. Itu konsekuensinya itu 3. Sebetulnya malam ini saya tidak merasa sedang ceramah, seperti sedang memberikan masukan ke Komisi 8. Karena komisi ini komisi dunia akhirat, kan? Karena dia mengerti. Saya sekarang ini tidak merasa sedang ceramah, tapi sedang memberikan pembekalan ke gubernur, kemudian komisi 8 DPR RI, dan ke calon presiden. Nah, jadi sampai mana? Hilang pula nggak konsen. Itu kan fitnah ustadz. Itu kan fitnah ustadz yang mengatakan tadi anak kecil mengatakan ini sesat. Itu fitnah loh. Itu videonya yang viral. Video viral yang jenggotnya putih panjang. Itu bukan anak-anak, itu atuk-atuk itu. Yang bilang Muhammadiyah firqah dhallah, NU firqah dhallah, Perti firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaliyah, Somad bodoh. Tonton ada video. Itu bukan anak-anak, itu atuk-atuk. Atuk-atuk yang habis energi otaknya lari ke janggut karena terlalu panjang segini janggut.
Yang sunnah itu adalah i'fa'ul liha, uqsus syarib wa'ful liha. Yang sunnah itu adalah memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu dipelihara qabdah, kemudian dipotong. Abdullah bin Umar. Kalau sampai sepanjang itu bukan memelihara, itu mampadiakan jangwi. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tarekatnya Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandi. Nama gurunya Syekh Aga Syamsuddin. Datang Aga Syamsuddin itu membawa dia ziarah ke bawah pokok kayu besar. Yang terkubur di bawah pokok kayu itu sahabat Nabi yang dulu meminjamkan rumahnya sebelum Nabi punya rumah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aga Syamsuddin, wahai Al-Fatih, ini Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah kemari mau membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Sekarang umur kau 19 tahun. 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21 karena ikhtilaf tentang tahun lahirnya. Sekarang engkau umur kau 19 tahun, ini 80 tahun umurnya, mau membebaskan Konstantinopel. Bangkit semangat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bangkit semangatnya setelah dibawa ziarah kubur. Ini kalau hidup sekarang Muhammad Al-Fatih ini dibilang kuburiyun. Muhammad Al-Fatih ini kuburiyun. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Asy'ari, Syafi'i, Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Maturidi, Hanafi, Naqsyabandi. Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia innallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, fitnah Wahabi. Yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Hasim Asy'ari membacakan Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sanad-sanad kitab itu nanti mengerucutnya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mustahil dia bohong. Dialah yang menceritakan ketika Wahabi berkuasa, dia bukan membebaskan negeri kafir, memancung kepala umat Islam. Orang pergi ke Talang Mamak, ke Bagan Beniau, pakai duit sendiri, minyak sendiri, mobil sendiri, ke pedalaman. Dia dapat duit dari Kuwait, dari Saudi, mengeluarkan orang dalam masjid nih, bid'ah. Tinggi lakukannya. Dia kalau punya kekuasaan, dia akan pakai itu, akan dipakainya kekuasaan. Dekat dengan direktur rumah sakit, dibawanya ustadz dia, maka semua ustadz-ustadz yang ada di situ yang tak sealiran akan coret. Kajian pertama kita kalau ngajar hadis, hadis yang pertama adalah
Saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mereka kalau mengajarkan hadis, hadis pertama, Ainallah. Di mana Allah? Siapa yang bilang Tuhan tidak di langit, berarti sudah keluar dari Ahlussunnah, coret namanya. Ustadz kok tahu? Nama saya dicoret dari rumah sakit Ibnu Sina. Ketika dia dekat dengan direktur tuh, dia kan coret nama yang tak cocok. Dekat sama gubernur. Kalau dekat dia dengan gubernur, dia akan pakai kekuasaan. Kasih tahu sama Somad, jangan senggol kami lagi. Waktu dia dekat dengan gubernur. Gubernur Riau. Nama gubernurnya Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman kawan saya. Cucu Pak Andi Rahman nikah di rumah tuh, saya ngasih namanya. Saya yang mentasmiah. Maka pesan ke saya melalui Ustadz Fulan, sampaikan ke Somad, jangan lagi. Datang profesor ngasih tahu ke saya, Ustadz, saya sudah menengok pengurus Masjid An-Nur. Nama Ustadz tidak ada lagi di penasehat. Saya dulu kan penasehat di An-Nur. Nama Ustadz udah dicoret, tak ada lagi. Ada susunan yang baru. Siapa yang nyusun? Yang dekat dengan Pak Andi Rahman. Siapa namanya? Namanya Ibnu Mas'ud, yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah di KPK, yang menjual jatah. Dan ikut itu. Waktu ditanya, Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau ini, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad, yang kedua Ustadz Al-Naqdinar.